Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Saya ingin menyapa teman-teman honorer. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan rezeki serta dimudahkan urusan. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Bapak Ibu saya ingin coba berbagi informasi. Bapak Ibu ini dari Menpan RP. Mohon maaf ya, bekerja puluhan tahun, honorer ini tetap saja tidak bisa diangkat jadi P3K 2024. Pertanyaannya mengapa? Padahal sudah puluhan tahun. Nah, tentu ada alasan mengapa sampai tidak bisa diangkat menjadi P3K di 2024. Silakan nanti disimak Bapak Ibu sampai selesai. Admilansir adalah satu media Bapak Ibu, maaf, ini honorer dengan masa kerja puluhan tahun tetap tidak bisa diangkat jadi P3K 2024. Jika masuk kriteria ini, berarti ada kriteria yang memang tidak bisa diangkat ya. Kalaupun tadi berpuluh-puluh tahun menjadi atau bekerja di instansi pemerintah. Baik, kita teruskan. Lengkongayobandung.com, rekrutmen P3K 2024 yang saat ini dibuka oleh pemerintah ini diprioritaskan untuk para non-ASN atau tenaga honorer. Betul ya? Jadi prioritas khusus untuk para non-ASN atau tenaga honorer. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 serta PP Nomor 49 Tahun 2018, tenaga honorer akan dihapuskan ya pada tahun 2025 mendatang. Jadi per Desember sudah itu ditutup, artinya nanti dimulai tahun 2025 sudah tidak ada lagi tenaga honorer. Jadi nanti hanya ada dua ya, yaitu ASN dan ASN itu hanya ada dua, yaitu ASN dan P3K. Dan P3K itu nanti terbagi dua juga, ada ya P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Informasi yang saya dapat seperti itu. Nah, ditegaskan juga bahwa pemerintah harus sudah menyelesaikan penataan honorer sebelum Desember 2024. Oke. Oleh sebab itu, pemerintah kemudian mempercepat pengangkatan tenaga honorer melalui seleksi P3K di 2024. Namun sayangnya tidak semua kategori tenaga honorer beruntung untuk bisa diangkat menjadi P3K 2024. Lantaran ada juga kategori honorer yang tidak dapat diangkat Bapak Ibu ini ya, meski masuk kategori pelamar. Ya, sebenarnya yang bersangkutan masuk kategori pelamar, tetapi karena sesuatu hal maka tidak bisa diangkat. Ya begitu. Bahkan yang memiliki masa kerja belasan tahun, bahkan mungkin puluhan tahun, ya tetap saja golongan ini tidak bisa diangkat menjadi prioritas untuk diangkat P3K 2024. Lantas tenaga honorer golongan apa yang tidak beruntung tersebut Bapak Ibu? Nah di sini tenaga honorer yang meski sudah mengabdi puluhan tahun namun tetap tidak bisa diangkat P3K 2024 adalah honorer yang masuk itu yaitu yang tidak terdata Bapak Ibu ternyata. Jadi tenaga honorer atau non ASN yang tidak terdata dalam database BKN itu adalah yang tidak bisa diangkat menjadi P3K. Sehingga honorer yang tidak terdata dalam database BKN ini harus ekstra bersabar lagi untuk menunggu agar bisa mengisi formasi yang masih tersedia. Jadi para tenaga honorer yang sudah mengabdi atau memiliki masa kerja puluhan tahun, namun jika tidak terdata di database BKN maka tidak menjadi prioritas untuk diangkat maupun lulus dalam seleksi P3K 2024. Jadi sebaiknya untuk tenaga honorer yang terdaftar dalam database BKN meski masa kerjanya belum puluhan tahun bisa mendaftar serta mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K. Jadi kita sering menemukan masa kerja baru 3 tahun, 4 tahun karena sudah terdata di database BKN maka bisa mendaftar. Justru sebaliknya, bagi teman-teman honorer yang sudah puluhan tahun lama mengabdi karena gara-gara tidak terdata di database BKN maka sayang ya tidak bisa ikut mendaftar dan tidak bisa diangkat menjadi P3K. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Lalu bagaimana nasib para tenaga honorer yang tidak terdaftar dalam database BKN tersebut? Pemerintah nanti menyiapkan alternatif lain untuk para honorer ini, yaitu dengan diusulkan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Ya Bapak Ibu, P3K paruh waktu. Ya. Seperti yang disampaikan oleh staf ahli Menteri Pan RB bidang politik dan hukum, yakni
Abbas Subagja beberapa waktu lalu. Itu Bapak Ibu informasinya yang saya dapat ya terkait dengan bagaimana nasib teman-teman honorer yang tidak terdata di database pakaian, ternyata tidak bisa ikut tes dan tidak bisa diangkat menjadi P3K. Tetapi ada solusi, yaitu untuk nantinya pemerintah bagi teman-teman yang seperti itu akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Dan paruh waktu pun sampai sekarang kan masih mekanismenya kan belum jelas seperti apa begitu ya. Untuk itu kita menunggu, mohon bersabar Bapak Ibu, pasti ada solusi ya dari pemerintah. Demikian yang dapat saya bagikan Bapak Ibu informasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.